ukuran gejala pusat dan ukuran letak data. Berapa slide? Oke. Pendeskripsian data. Data gejala pusat sama ukuran letak. Untuk gejala pusat yang dicari itu nilai tengah, rata-rata, ukur rata-rata, harmonik sama modus. Untuk ukuran letak, median, kuartil, persentil, madesil. Nilai untuk mencari rata-rata hitung data yang tersebar. Rata-rata hitung data kelompok. Untuk mencari nilai tanda kelas, ini untuk rata-rata duga. Ini rumusnya, ini penjelasan. Contoh menghitung rata-rata. Ini kelas, ini tanda kelas, ini FI-nya, ini XI, FI. Biasanya sih XI, FI itu kita cari sendiri, nggak ada di data biasanya. Nah, maka meannya itu sama dengan 358/20, yaitu XI, FI per FI. Jadi rumusnya itu untuk mencari mean yaitu XI, FI per FI. Maka 358 dibagi 20. Kemudian AM yang dipilih ini. AM itu adalah titik tengah kelas interval. Pilih sembarang ya. Sembarang. Nih. Ini yang kita pilih. Nah, di interval 19 sampai 21. Nah, maka meannya sama dengan 20 yaitu FI ditambah 3 dikali min 14 per 20 sama dengan 20 dikurang 21 sama dengan 17,9. Nah, dari mana nih Kak dapatnya nih, ya kan? Nah, kemudian 20 itu dari FI ditambah 3. 3-nya itu dari interval ini. 19, 20, 21, 3 kan. Kemudian per 2 dikali min 14 yaitu nilai dari FI DI per 20. Total dari FI kan. Sama dengan 20 dikurang 2,1 dari hasil ini. Maka dia sama dengan hasilnya 17,9. Tuh. Nih. Rumus yang mana tadi? Nah, itu bisa gila catat sih rumusnya, rumus-rumusnya. Didapat dari mana? Oke, ini rumus untuk rata-rata ukur sama rata-rata harmonis. Ini modus. Oh, kalau kuantitatif udah pastilah dia angka ya. Kalau kualitatif dia itu kata-kata, bacaan. Gejala yang sering muncul. Untuk kuantitatif itu angka yang paling sering muncul. Dan disebut dengan modus. Jadi, contoh mencari modus. Ini modusnya 60 karena 2 ini yang paling banyak. Ini modusnya berapa? Modus sama dengan tidak ada. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita cari di sini modusnya itu 90. Kenapa 90? Karena nilai terbanyak itu 90. Jadi sini dikatakan tidak ada modusnya untuk memperjelas bahwa modus adalah nilai yang sering muncul. Bukan nilai yang tidak pernah muncul. Gitu. Nah, ini untuk mencari nilai modusnya, rumus modus. Ini juga ada di materi bab 2. Contoh mencari modus. Ini datanya. Modusnya di sini berapa? Kita cari nilai yang paling banyak muncul kan? Tidak ada.
yang sama, maka modusnya terakhir tidak ada gitu kan. Tapi setelah kita diketahui adanya rumus, maka kita mencari modus dari rumus. Maka modusnya itu adalah di sini ketahuin 32. Cara gampangnya kalau dia tidak pakai jalan ya, kita bisa dapat modusnya tuh nengok dari sini, angka mana yang paling banyak, yaitu 32, maka sudah pasti modusnya itu 32. Tapi tidak boleh seperti itu, kita harus pakai rumus nih. Udah, kita cari dong gitu. Rumusnya kan ini. Kemudian kita masukin angkanya, yaitu dia menjadi 69,5 ditambah 10 per 12 per 12 tambah 7 sama dengan 75 per 82. Ini median. Keterusan. ME untuk data genap, median untuk data ganjil. Genap sama ganjil itu berbeda cara mencarinya. Nah, jadi ini data genap. Median itu kan nilai tengah ya. Maka kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu genap, maka kita pakai rumus genap. Kemudian kalau 8 itu berarti nilai tengahnya dia berapa? 4 sama 5 ya. Nih, maka dia di 60 ditambah 75. Kemudian untuk data ganjil berarti datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yaudah, kalau udah 9 ya tinggal kita ambil nilai tengah. Nilai tengahnya berapa? 60, maka mediannya 60. Kalau dia tidak pakai jalan. Kalau pakai jalan, ini rumusnya. Kadang Kak bingung. Kalau misalnya bisa dicari tanpa jalan, kenapa harus pakai jalan? Tapi ini juga matematika ya kan. Yuk kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka mediannya 1, 2, 3, 4 di titik ke 60. Nih. Ya kan? Aturannya. Nah, kita cari nilai mediannya. Nih. Ternyata setelah mencari nilai median, diketahui nilai mediannya itu 33, di mana 73 berada di titik ini, maka mediannya adalah 32. Jadi dia harus pakai rumus kuartil untuk data tidak berkelompok. Lalu ada kuartil untuk data berkelompok. Ini mencari kuartil KI K1. Ini KI-nya rumus, ini K1-nya. 1/4, memang 4 ya, dikali N tambah 1. Berapa N-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka 9 tambah 1. Ini untuk yang data berkelompok. Itu rumusnya. Ini mencari kuartilnya. Dia langsung mencari K3. Kalau ini K3 berarti ini K2, ini K1. Kelas yang memuat kuartil 3. Masukin rumusnya, lalu dimasukin angkanya, kita dapat hasilnya. Ini desil, data tidak kelompok. Ini rumusnya, ini contohnya. DI. Nah, untuk mencari DI-nya ya, tadi belum Kak bilang. DI sama dengan letak kelas desilnya. Nah, di sini kita mencari desil berapa? Ternyata kita letak desil 6. Mencari desil 6. Artinya D6 terletak antara data ke-6 dan data ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kan antar data ke-6 sama data ke-7. Itu kita ambil di 75-nya. Nih. Ya kan? Ini dia.
Ini untuk data berkelompoknya. Nih contoh mencari desil untuk data kelompok. Dia mau desil 3, maka kita ambil dari 3 sama 4. 1, 2, 3, 4. D3 sama dengan nih 59,5. Nih jangan lupa pakai batas bawah, 60 dikurang 0,5, 59,5 ditambah 10, panjangnya berapa? Panjang intervalnya. Nih masukinlah rumusnya. N kurang F, F-nya berapa? 16 per FDI, FDI-nya berapa? 20. Ini frekuensi kumulatif ya, ini frekuensinya aja. Maka udah kita cari, kita bagi. Ini 100 N-nya total. Udah dapat 66,5. Begitu. Ini persentil. Hampir sama gak sih materinya dengan bab 2? Bedanya ini kayak lebih detail gitu. Jangan lupa kalau tidak paham ditanya ya. Nanti kakak spesifikkan ngajarnya satu. Misalnya Kak Ila masih gak paham di modus, nanti Kak jelasin di bagian modusnya gitu. Ini untuk persentil. Pokoknya di intinya sih tahu rumus aja gitu. Udah, itu aja intinya. Kalau udah tahu rumus, maka nyarinya pun apapun soal yang diminta itu kita bisa gampang nyarinya. Karena semuanya itu bergantung di rumusnya sama datanya. Kalau data mah biasanya udah langsung ada. Jadi palingan gini ya. Sejauh kakak belajar misalnya intervalnya ininya kita ketahuin, F-nya kita ketahuin, tapi frekuensi kumulatifnya kita nggak tahu, maka kita harus cari dulu nih frekuensi kumulatifnya itu gimana nyarinya. Terus kalau misalnya F-nya kita ketahui, DI-nya kita ketahui, terus kita kan butuh FDI nih untuk data kita. Gimana nih caranya kita nyari FDI? Maka kita cari dulu FDI-nya gitu. Biasanya tuh seperti itu. Jadi data itu palingan itu cuma ada interval sama frekuensi, udah itu doang. Selebihnya tuh kita cari sendiri, setahu kakak. Nah biasanya dia seperti itu. Oke? Thank you.